Selamat datang di Moneyseed, tempat kamu menumbuhkan pengetahuan finansial dari biji hingga pohon uang yang kokoh. Di channel ini, kita bahas strategi keuangan, analisis ekonomi, dan dampak kejadian global yang bisa memengaruhi isi dompetmu. Jadi pastikan subscribe dan aktifkan lonceng agar nggak ketinggalan insight. Penting! Dampak penguatan ringgit Malaysia terhadap ekonomi Indonesia. Kita semua tahu bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia bukan cuma sebatas negara tetangga. Keduanya juga punya keterikatan ekonomi yang erat. Jadi, ketika nilai tukar ringgit Malaysia mengalami penguatan terhadap dolar Amerika, apa dampaknya terhadap Indonesia? Mari kita bahas secara menyeluruh, tapi tetap simpel dan mudah dipahami. 1. Apa itu penguatan ringgit Malaysia? Ringgit Malaysia, MFR, adalah mata uang resmi negara Malaysia. Ketika kita bicara soal penguatan ringgit, artinya nilai tukar ringgit terhadap mata uang lain, seperti dolar AS atau rupiah Indonesia, menjadi lebih tinggi. Dengan kata lain, ringgit menjadi lebih berharga. Contoh, jika sebelumnya 1 USD 4 MYR lalu menguat jadi 1 USD 4, maka artinya ringgit sedang menguat. 2. Dampaknya terhadap ekspor dan impor Indonesia. Impor dari Malaysia jadi lebih mahal. Karena ringgit menguat, barang-barang dari Malaysia jadi lebih mahal bagi Indonesia. Misalnya, harga barang elektronik, bahan baku kimia, dan komponen industri yang diimpor dari Malaysia bisa naik. Akibatnya, perusahaan Indonesia yang mengandalkan produk dari Malaysia harus merogoh kocek lebih dalam. Ekspor Indonesia ke Malaysia bisa naik. Sebaliknya, penguatan ringgit bisa membuat produk Indonesia jadi relatif lebih murah bagi pembeli Malaysia. Ini bisa jadi peluang bagi pelaku ekspor kita, terutama di sektor pertanian, makanan olahan, dan produk manufaktur. Namun, efek ini tergantung pada daya beli masyarakat Malaysia. Kalau ekonomi mereka sedang kuat, mereka akan tetap belanja. Tapi kalau inflasi naik karena penguatan ringgit terjadi secara global, mereka bisa menahan pengeluaran. 3. Sektor terdampak di Indonesia industri manufaktur, terutama yang mengimpor bahan baku dari Malaysia. Biaya produksi bisa naik, dan kalau tidak bisa mengalihkan ke sumber lain, bisa menekan margin keuntungan. Sektor perdagangan, retailer atau distributor yang menjual produk Malaysia di Indonesia, seperti makanan, kosmetik, atau gadget, akan merasakan dampaknya. Harga produk bisa naik dan berisiko kehilangan daya saing. Pariwisata dan pendidikan, pelajar Indonesia yang kuliah di Malaysia atau wisatawan yang berkunjung ke sana bisa terbebani karena biaya hidup meningkat. Tapi sebaliknya, lebih banyak wisatawan Malaysia bisa datang ke Indonesia karena nilai tukar lebih menguntungkan mereka. 4. Dampak pada investasi dan tenaga kerja investor Indonesia di Malaysia. Penguatan ringgit bisa memberikan keuntungan kurs bagi investor Indonesia yang sudah menanamkan modal di Malaysia. Nilai investasi mereka naik dalam hitungan rupiah. Namun, sebaliknya, perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia bisa menekan biaya di sini dan mendominasi pasar lokal karena nilai uang mereka lebih kuat. Pekerja migran banyak tenaga kerja Indonesia, TKI, yang bekerja di Malaysia. Jika ringgit menguat, uang yang mereka kirim ke Indonesia dalam bentuk rupiah akan lebih besar. Ini berdampak positif terhadap perekonomian rumah tangga mereka dan meningkatkan konsumsi lokal di daerah pengirim TKI. 5. Hubungan dengan stabilitas rupiah. Kondisi nilai tukar ringgit juga bisa memberi sinyal terhadap kekuatan rupiah. Jika ringgit menguat tajam, sedangkan rupiah stagnan atau melemah, investor asing bisa membandingkan daya tarik kedua negara dan memindahkan investasinya ke Malaysia. Bank Indonesia perlu mencermati ini karena bisa berdampak pada arus modal dan stabilitas nilai tukar rupiah. 6. Perspektif kebijakan dan strategi Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu waspada terhadap risiko defisit perdagangan dengan Malaysia akibat kenaikan harga barang impor. Strategi diversifikasi negara sumber impor
serta mendorong substitusi produk dalam negeri bisa jadi solusi. Peluang ekspor juga harus dimanfaatkan. Produk-produk lokal yang kompetitif dan punya potensi pasar di Malaysia bisa didorong dengan insentif, promosi, atau kerjasama bilateral. Secara diplomatik, penguatan ringgit juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Malaysia lewat kesepakatan baru yang saling menguntungkan. 7. Dampak jangka panjang, peluang atau ancaman. Semua tergantung pada seberapa siap Indonesia menghadapi dinamika ini. Jika pelaku usaha bisa cepat menyesuaikan diri, baik dengan mencari supplier lain, mengefisiensi proses produksi, atau meningkatkan daya saing, maka penguatan ringgit bisa justru menjadi momentum peningkatan ekspor. Tapi jika tidak siap, maka bisa berujung pada lonjakan harga barang impor, tekanan terhadap sektor manufaktur dan distribusi, penurunan daya beli, ketimpangan neraca perdagangan. Selanjutnya kita bicara soal dampak sosial dan tenaga kerja. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia sebagai TKI atau pekerja sektor informal dan konstruksi. Ketika ringgit menguat terhadap rupiah, artinya nilai remitansi atau kiriman uang dari para pekerja di Malaysia ke keluarga mereka di Indonesia menjadi lebih besar. Ini menjadi angin segar bagi keluarga-keluarga di Indonesia yang menggantungkan sebagian besar pendapatan dari remitansi. Namun, efek ini juga bisa menjadi pisau bermata dua. Dengan penguatan ringgit, biaya hidup di Malaysia pun turut meningkat. Barang-barang impor menjadi lebih murah, tetapi barang lokal dan harga sewa bisa naik karena adanya permintaan baru dari pekerja luar negeri. Akibatnya, para TKI mungkin akan merasakan tekanan biaya hidup meskipun nilai nominal kiriman uang mereka meningkat. Dampak sosial lainnya adalah meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di Malaysia karena iming-iming nilai tukar yang lebih menguntungkan. Jika tidak diimbangi dengan perlindungan tenaga kerja dan regulasi migrasi yang baik, ini bisa membuka peluang praktik eksploitasi atau perdagangan manusia. Dampak terhadap pariwisata dan UMKM. Pariwisata adalah sektor penting yang terpengaruh langsung oleh pergerakan nilai tukar. Ketika ringgit menguat, orang Malaysia akan merasa bahwa berwisata ke Indonesia menjadi relatif lebih murah. Hal ini bisa meningkatkan jumlah wisatawan dari Malaysia yang berkunjung ke destinasi-destinasi populer seperti Bali, Yogyakarta, Medan, dan Lombok. Bagi pelaku usaha pariwisata seperti hotel, restoran, dan agen travel di Indonesia, ini adalah kabar baik. Meningkatnya wisatawan dari negeri tetangga bisa membantu pemulihan pasca pandemi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Namun, sisi lainnya adalah kekhawatiran bahwa penguatan ringgit bisa membuat warga Indonesia kesulitan untuk berlibur ke Malaysia. Mereka harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk bisa mengakses layanan dan produk wisata di Malaysia. Akibatnya, jumlah wisatawan Indonesia ke Malaysia bisa menurun, dan ini bisa memengaruhi neraca pariwisata bilateral. UMKM Indonesia juga terdampak. Produk-produk kerajinan tangan, makanan ringan, hingga fashion lokal bisa menjadi lebih kompetitif di pasar Malaysia karena harganya menjadi relatif lebih murah. Jika pelaku UMKM pintar memanfaatkan e-commerce lintas negara dan logistik digital, mereka bisa meraup keuntungan dari perubahan nilai tukar ini. Lalu bagaimana respons pemerintah Indonesia terhadap fenomena penguatan ringgit ini? Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tentu memiliki radar terhadap pergerakan nilai tukar regional. Meskipun fokus utama mereka adalah stabilitas rupiah terhadap dolar AYS, penguatan ringgit tetap harus dipantau karena bisa memicu ketidakseimbangan perdagangan dan arus modal di kawasan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat fundamental ekonomi domestik. Ketika Indonesia memiliki inflasi yang rendah, neraca berjalan yang sehat, dan iklim investasi yang kondusif, maka gejolak eksternal seperti penguatan ringgit bisa diredam dampaknya. Pemerintah juga bisa meningkatkan kerjasama bilateral dengan Malaysia, baik melalui ASEAN maupun forum bilateral. Dengan membuat kesepakatan perdagangan, pertukaran tenaga kerja terampil, dan promosi UMKM lintas batas, maka kedua negara bisa saling menguntungkan meski menghadapi dinamika nilai tukar yang berubah-ubah. Strategi digitalisasi perdagangan,
integrasi sistem pembayaran antar negara, dan pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas juga menjadi opsi strategis yang patut didorong. Bank Indonesia bahkan telah menjajaki kerjasama local currency transaction dengan beberapa negara ASEAN, termasuk Malaysia, agar ketergantungan terhadap dolar AS bisa dikurangi. Segmen 10, kesimpulan dan call to action. Jadi, penguatan ringgit Malaysia terhadap rupiah Indonesia bukanlah sekadar persoalan angka di pasar valuta asing. Ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan, dari perdagangan, tenaga kerja, investasi, pariwisata, hingga peluang bagi UMKM. Yang perlu kita lakukan bukan hanya mengeluh atau khawatir terhadap fluktuasi nilai tukar, tapi juga memahami bagaimana cara memanfaatkannya. Bagi pelaku usaha, ini saatnya untuk mengembangkan pasar ekspor ke Malaysia. Bagi tenaga kerja, penting memahami hak dan peluang baru. Dan bagi investor, ini jadi momen menilai kembali portofolio lintas negara. Jadi, menurut kamu, apakah penguatan ringgit Malaysia ini justru membawa peluang baru bagi Indonesia? Atau lebih banyak tantangannya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video ekonomi terbaru dari kami.